saya Nur Oktavia Delima, NIM 2101030404114. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat. Soal nomor 1, apa itu filsafat, ciri dan kajiannya beserta contohnya. Jadi secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat sendiri itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mencoba untuk mencari segala sesuatu secara mendalam dan menyeluruh untuk mencapai sebuah pengetahuan yang nyata. Dan biasanya hasil dari filsafat ini masih bersifat subjektif dan spekulatif. Adapun ciri-ciri filsafat, diantaranya yang pertama yaitu menyeluruh. Artinya pemikiran filsafat ini masih tidak dibatasi. Kemudian ada ciri yang kedua yaitu mendasar, artinya pemikiran filsafat ini mendalam. Dan yang terakhir yaitu spekulatif, artinya dasar dari pemikiran filsafat ini nanti bisa dibuat penelitian yang selanjutnya. Objek kajian filsafat itu ada dua, objek material yaitu segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Kemudian ada objek formal yaitu cara pandang seseorang tentang suatu objek yang dikaji. Contoh filsafat misalnya apa hakikat dari sebuah kursi, dimana kita bisa berpikir dan mencari tahu sebenarnya fungsi kursi ini untuk apa dan bagaimana bentuk kursi sebenarnya, terbuat dari apa kursi itu. Yang itulah yang dinamakan dengan filsafat. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan berikan contohnya. Jadi ontologi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang keberadaan baik itu fisik maupun metafisik untuk memperoleh ilmu yang ada. Contohnya seperti kursi, mau berapa banyak, bentuk, kegunaan, dan hakikatnya dia tetaplah sebuah kursi. Kemudian epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber dari suatu pengetahuan. Contohnya, kita melihat kursi lalu kita berpikir, mengapa itu bisa disebut dengan kursi? Nah, proses inilah yang disebut dengan epistemologi. Pertama-tama, mata kita menangkap keberadaan kursi tersebut, kemudian analisis akan dilakukan oleh otak kita, dan akhirnya kita tahu bahwa itu adalah sebuah kursi. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah sebuah ilmu yang membahas tentang manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Contohnya tadi, kursi itu bisa digunakan manusia untuk duduk, bisa digunakan untuk menyimpan barang, dan lain sebagainya. Soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan rasionalisme, empirisme, dan kritisisme serta berikan contohnya. Nah, yang pertama rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menempatkan akal sebagai dasar pengetahuannya. Sedangkan contohnya ketika saya ingin menilai saya tinggi di ujian, maka saya harus menggunakan akal saya untuk menjawab soal pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada empirisisme. Nah, empirisisme ini adalah suatu aliran dalam filsafat yang menempatkan pengalaman sebagai dasar pengetahuannya. Contohnya ketika saya menggambarkan suatu baju yang saya beli itu tuh mahal berdasarkan pengalaman yang saya jumpai di toko-toko lain yang bahwa baju tersebut ternyata lebih murah daripada yang dijual di toko tersebut. Kemudian ada kritisisme. Kritisisme ini adalah sebuah aliran dalam filsafat, yaitu sintesis antara rasionalisme dan empirisisme. Contohnya kursi, seiring dengan perkembangan waktu, maka fungsi kursi itu bukan hanya untuk sekedar duduk, akan tetapi mengalami perubahan bentuk dan kegunaan, seperti contohnya kursi untuk game, kursi untuk belajar, dan fungsi lainnya. Lalu nomor 4, jelaskan hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Berikan contohnya. Jadi hubungan antara filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan antara ketiganya yaitu berdasarkan tujuannya yang mencari sebuah kebenaran. Jadi dalam mencari kebenaran, filsafat itu menggunakan akal dan logikanya untuk berpikir. Sedangkan ilmu pengetahuan itu melalui metode-metode ilmiah yang dikajinya. Sedangkan agama itu membuktikan kebenaran tersebut melalui wahyu yang diberikan oleh Tuhan. Soal nomor 5, bagaimana penerapan etika dan estetika dalam kehidupan? Berikan contohnya. Di etika adalah suatu pandangan baik ataupun buruk dalam kondisi tertentu, sedangkan estetika adalah subjektivitas seseorang baik itu jelek maupun indah terhadap suatu hal. Dalam kehidupan hari-hari, kita perlu menyatukan pandangan ini dalam setiap tindakan. Contohnya yaitu seseorang yang berpakaian rapi, maka memiliki keestetikan tersendiri bagi orang yang memandangnya, dan seseorang tersebut pastinya dianggap baik di lingkungan sekitarnya.
Soal nomor 6, jelaskan perbedaan filsafat pada masa Yunani, abad pertengahan, Renaissance, dan masa modern. Nah, pada masa Yunani, filsafat ini telah berhasil mematahkan berbagai mitos atau biasa disebut dengan mite-mite tentang asal-usul alam semesta. Dan itu menandakan bahwa pada masa ini dimulainya tahap rasionalisme pemikiran manusia. Pada abad pertengahan, pemikiran filsafat ini sempat berhenti dikarenakan adanya skolastik Kristen yang dimana pada masa itu gereja membatasi doktrin-doktrin filsafat yang apabila bertentangan dengan keyakinan mereka, maka filsuf tersebut bisa dianggap murtad. Pada masa Renaissance itu adalah masa peralihan antar abad pertengahan dan filsafat modern. Pada masa ini menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Terakhir, masa modern. Pada masa ini manusia sangat antusias untuk menemukan hal-hal baru dengan memanfaatkan akal mereka dan terlepas dari ajaran-ajaran kitab atau doktrin-doktrin sebelumnya. Soal nomor 7, apa perbedaan filsafat yang ada dalam Islam dengan filsafat yang ada di Barat? Dan berikan contohnya. Jadi perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat itu terdapat dari penempatan sumbernya. Jika filsafat Barat itu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu, sebaliknya filsafat Islam ini mencoba untuk menggabungkan atau menggandeng kebenaran akal dan wahyu tersebut. Contoh filsafat Islam yaitu integrasi ilmu dan agama seperti pelajaran akhlak tasawuf, sedangkan contoh filsafat Barat itu seperti ilmu-ilmu umum yang kita kaji seperti matematika yang itu berlandaskan dari akal pemikiran manusia.